Halo semuanya, aku Peti dan sekarang aku lagi sama seorang teman baca nih ya yang mau merekomendasikan buku bacaannya. Jadi ini aku lagi bersama dengan Natasha Limano. Hai. Yang biasanya dipanggil Mei atau juga ada yang panggil Coach Mei ya. Ya. Karena punya aplikasi atau platform lah namanya Gak Gendut Lagi untuk mengajak atau mengedukasi orang-orang soal pola hidup sehat. Nah, kali ini Mei ini mau merekomendasikan buku buat kamu untuk dibaca ya. Apa nih yang direkomendasiin? Ini sebenarnya buku favorit Wow, oke. yang sangat mengubah dan masih aku terapin, mengubah aku dan masih aku terapin. It's a weird book. It's not something that banyak orang baca ya. Bukunya adalah The Four Agreements. Belum pernah dengar. Yes. Ini buku sedikit aneh memang. It's by Don Miguel Ruiz. Dia ngajarin 4 kesepakatan yang harus kita jalankan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, menjalankan hidup yang lebih happy. Ini mau dibahas gitu atau gimana? Iya. Oh really? Oke. Hah? Untung aku hafal. Ini serius mau dibahas ini bukunya? Oh iya dibahas dong. Oh dibahas? Oke. Oke. Lanjut ya. Iya lanjut. Jadi dia ngomongin soal 4 kesepakatan yang bisa membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih happy. Oke. Ini sinopsisnya aja ya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah be impeccable with your word. Jadi dia ngajarin kesepakatan pertama adalah untuk be impeccable with your word. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Harus impeccable. Iya, maksudnya mean what you say. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Oke. Iya, semua kata-kata yang keluar dari mulut itu harus be something gitu, harus bertujuan. Jangan sembarangan promise, jangan sembarangan menyakiti perasaan orang lain. Jadi intinya be impeccable with your words. Semuanya kata-kata yang terucap itu harus ada tujuannya dan harus bermaksud baik. Nomor 2 itu adalah don't take anything personally. Jangan baperan. Iya. Yang ketiga itu adalah be impeccable, do not do anything. Bentar. Buka contekan dulu. Iya, ada di don't make assumptions. Nomor 3 adalah don't make assumptions. Oke. Jadi kalau nggak jelas tanya. Dan kita pun yang berbicara sebisa mungkin pastikan message kita itu tersampaikan dengan benar. Jangan sampai orang itu berprasangka yang aneh-aneh. Bisa double meaning gitu ya. Yes. Oke. Dan yang nomor 4 adalah always do your best. Always do your best ini yang bagus nih. Karena dia bilang best kita itu setiap hari bisa berbeda. Jangan dibandingkan. Kalau kamu lagi sakit, kamu lagi sehat, itu bestnya beda. Tapi tetap your best for that day. Jadi kita dengan begitu bisa menghindari self judgment. Atau menghukum diri sendiri atau mengecewakan diri sendiri. Nah itu, jadi bagus banget ajarannya. It's a weird book karena dia mengajarkan Toltec teaching ya. Toltec itu adalah Red Indian, salah satu suku Native Americans ya, dan dia ngajarin ajaran kepercayaan dan budayanya mereka lah sebenarnya. Makanya itu Jadi mungkin Four Agreements ini sebenarnya yang dijalankan oleh suku itu. Yang diajarkan, ya, dan coba untuk dijalankan oleh mereka. Oh, oke. It's an interesting book, aneh dan nggak umum di Indonesia, tapi aku juga dengarnya dari Joe Rogan. Nah, suami dengar sampai ke aku buku itu. Oke. Bagus banget. Bacanya kapan? Aku baca ini pas during COVID, lupa. Kalau nggak 2021, 2020 atau 2021 aku bacanya waktu itu. Dan aku masih suka visit kembali buku itu, baca lagi. Nanti kalau aku lagi kepingin, aku bisa revisit, baca lagi. Waktu itu belinya di mana berarti? Waktu itu Audible. Oh, dengerin ibu audiobook ya? Sampai suka, baru aku beli buku fisiknya. Di sini ada berarti? Aku beli di Periplus, tapi in English ya. Iya. Iya. Oh, di Periplus ada ya? Ada. Oh, I see. Menarik sih bukunya. Yes. Oke. Itu yang benar-benar buat aku impactful banget. Yang aku di kepala ini tuh masih inget banget dan masih sering visit gitu. Waktu itu ada nggak yang momen-momen yang akhirnya mengubah cara kamu dalam bekerja? Iya. Atau ada yang spesifik yang kamu ingat?
Enggak sih, secara menyeluruh aja. Pokoknya intinya be impeccable with my word. I cannot take things too personally. I cannot make assumptions. Itu benar-benar setiap hari gitu. Kayak gitu sama anak, sama suami, sama kerjaan, semua tuh selalu begitu. Always do my best gitu. Setiap hari dipraktekin aja. Tapi itu benar sih, soalnya apalagi soal asumsi ya. Yes. Karena di sini juga banyak orang kan cenderung segan-seganan gitu ya. Apalagi kalau belak-belakan. Iya. Jadi memang sering terjadi asumsi Betul. yang menyesatkan. Itu bagus banget buku itu. Kalau benar-benar ngambil bagusnya, ngambil maknanya yang positif gitu, it's very good book. Oke. Jangan mandang Toltec teaching ya, karena ada orang kayak it's a Toltec teaching, it's religion, affiliated apa. No, kita ambil teachingnya aja. Teachingnya bagus gitu. Oke. Ya. Second book, Compound Effect. Harus. Apa ini? Penulisnya? Darren Hardy. Oke. Bukunya tentang apakah? Compound Effect. The little things you do every day yang menjadi gede. Biasanya soalnya istilahnya dipakai di investasi. Iya, tapi ini enggak. Dia ngomongin soal efek. Tentang keperilakuan kita setiap hari. Di buku itu yang aku suka banget adalah cerita dia sama istrinya. Gimana tuh? Oke, jadi salah satu ceritanya yang bagus banget. Ini salah satu example ya dari buku itu. Jadi aku beberapa kali juga bolak-balik baca buku ini karena menurut aku bagus banget. Jadi these two books menurut aku sangat gampang untuk dibaca, gampang untuk dimengerti, gampang untuk dipraktekkan. Because that's what important. That's what's important buat tentang membaca buku, I feel like ya. Jadi dia bilang di salah satu chapternya adalah compound effect ini sering diremehkan orang. Contoh, cowok ini katanya baru belajar bikin cookie. Something good, right? Yeah. Tapi bikin cookie karena baru belajar sering bikin cookie. Sering bikin cookie jadi makan cookienya lebih banyak. Pelan-pelan makan cookienya lebih banyak, kalorinya lebih banyak. Sedikit demi sedikit setahun itu kalorinya, asupannya lebih banyak. At the same time, dia juga baru beli TV yang bagus, smart TV. Karena beli TV itu yang lebih bagus, dia lebih sering nonton TV. Lebih sering mager duduk nonton TV sambil makan cookienya. Lama-lama dia jadi tambah lama tambah gendut. Tahun depannya dia jadi obese misalnya atau overweight. Karena itu dia jadi mager, dia jadi lebih males orangnya. Lama-lama dia jadi lebih jarang beraktivitas dengan anak-anak karena dia memang lebih males, lebih mager. Dia lebih jarang beraktivitas dengan istri. Jadi lama-lama hubungan dia dengan istri menjadi lebih jauh. Lama-lama hubungan dia dengan anak jadi lebih jauh. Dia cuma nunjukin the compound effect of something small seperti membeli TV atau belajar bikin cookies. Serem ya efeknya ya. Iya kan? Itu menurut aku bagus banget. Terus there's like couple of chapters after dia juga nunjukin tentang hubungan dia sama istrinya. Jadi sebagai hadiah, lupa aku, hadiah anniversary apa hadiah ulang tahun istrinya gitu. Setahun sebelumnya dia everyday menulis surat buat istrinya di satu buku, kayak suatu diary. Di buku itu, di surat itu, everyday letters itu, di setiap harinya itu, dia menulis something good yang dia notice tentang istrinya. Just one thing, or maybe two that day gitu. Dia tulis, udah kan besok tulis lagi, selama 365 hari. Kenapa? Apa compound effect-nya dari sana adalah satu, setiap hari dia notice something good tentang istrinya, feeling dia semakin grow tentang istrinya setiap hari. Padahal maksudnya cuma untuk nulis buku itu doang. Jadi setelah 365 hari dia kasih istrinya buku itu dan istrinya baca. Tadi dia simpen sendiri. Tadinya dia cuma nulis aja. Oh, I see. Akhirnya 365 days after kalau nggak salah dia kasih istrinya sebagai lupa deh ulang tahun apa anniversary, lupa aku jujur. Tapi istrinya baca how the husband take note every day the little things istrinya lakukan buat dia gitu. Itu membuat mereka jadi semakin mesra, semakin appreciate each other. Padahal it's just every day dia nulis something good about the wife. It's a simple thing sebenarnya. Iya, it's a compound effect of doing the little things yang menjadi besar. Dan dia bukan cuman ngomongin ini soal investasi ya. Tapi dia sebenarnya buat everyday effort. Jadi benar-benar setiap hari kalau kamu berusaha, berupaya,
itu tuh it'll become something great gitu. Di relationship kamu, di pekerjaan gitu. Dia ngajarin habits. Nice. Even dia bilang, kalau kamu baca buku aku ini katanya, you don't need to read my other books, tapi cobalah untuk keep visiting and implementing what I teach you on this in this book. Dia bilang gitu. Terus itu pasti akan dapat lebih banyak daripada kamu baca 50 books dan kamu lupa apa yang kamu baca. Dia bilang gitu. Little things seperti itu. Bagus tuh 2 buku. Oh bagus sih. Yes. Itu ada juga di Peri Plus. Yes. Ada ya? Iya. Oke. The Compound Effect. Sebenarnya mirip juga sama Atomic Habits James Clear ya. Iya. Intinya ya. Iya. I see. Kurang lebih. Okay. Mindset box lah ya. Iya, Mindset box. Benar. Ya. Oke. Ada lagi? Atau Enggak dua sih, itu 2 yang benar-benar aku suka banget. Oke, tapi kayak nanti aku mau cari sih di Peri Plus. Itu Sepertinya bagus banget. Ya. Bagus banget. Apalagi the first one, 4 Agreements. Itu bagus banget. Oke, baiklah. Bagus banget. Kalau begitu, teman-teman mudah-mudahan tadi suka juga dengan rekomendasi bukunya ya. Kalau tertarik ya silahkan cari ke Peri Plus langsung. Mudah-mudahan masih ada. Iya. Belinya juga belum lama berarti? Udah lama. Enggak, maksudnya ya 3-4 tahun belum lah. Bukan dari zaman remaja gitu enggak kan? Enggak kan? Yang dari remaja masih ada, masih ya? ada lah Iya ya. sih. Buku nggak ada habisnya. Bener. Iya. Oke, kalau gitu Mei, thank you Thank banget you so buat much. rekomendasinya. Thank you.